kuliner Aga Kareba Kaceps di sini terdapat 360 sendi di tubuh manusia, namun ada satu sendi yang paling bikin sakit, yaitu sendirian tanpa kopi dan rokok surya. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat seorang gadis, beningnya bukan main, ia bernama Abi. Si Abi ini tengah dalam perjalanan meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan kuliah semester 2-nya di kota. Setelah tiba di depan center study, Abi dijemput sahabat lamanya yang bernama Jamila. Senang sekali mereka bisa bertemu di rantauan, dan karena Jamila ini sudah lumayan lama tinggal di sini, tentu sudah mengetahui selak-beluk kehidupan di kota. Kedepannya ia akan mendampingi sekaligus mengarahkan sahabatnya Abi agar bisa cepat berbaur dengan lingkungan barunya. Setelah membawa Abi ke asrama, Jamila terlihat mengajak Abi keluar mencari hiburan. Tahu-taunya Abi nolak, katanya ya datang ke sini hanya karena untuk menuntut ilmu dan fokus belajar. Tapi karena Jamila terus memaksa, terpaksa Abi mengiyakan. Entah Jamila ini mau membawa Abi kemana, yang jelas mereka terlihat sedang memasuki ruang rahasia. Tempat ini nampak seperti gudangnya para anak-anak nakal pecinta kriminal. Abi sampai heran melihatnya. Nah, setelah membuka tirai hijau itu, lihatlah begitu banyak anak muda berkumpul di dalam, entah mau ngapain. Yang jelas mereka semua pada teriak-teriak menyebut nama Travis Medomedox. Tentu Abi heran siapakah orang itu, kenapa ia begitu disambut bagaikan seorang bintang. Wah, ternyata inilah yang disebut Travis. Ganteng parah orangnya, badannya berotot penuh coretan. Ia sempat bertabrakan dengan Abi lalu masuk ke dalam lingkaran untuk bertarung. Pantas Travis ini digemari banyak orang, ternyata ialah jagoannya di sini. Setiap kali ia bertarung gulat agresif, tak satu pun yang bisa membuatnya KO. Lalu entah kenapa tatapan Abi terus berpusat padanya. Apakah karena ia tersipu ke Travis atau malah jengkel melihat lingkungan seperti ini? Entahlah. Ini bukan sekedar pertarungan semata, tapi ada perputaran uang besar di sini. Dengan cara inilah Travis bisa membayar uang kuliah serta biaya hidupnya sebagai seorang pemuda. Sepulang dari sini ada yang aneh dengan Abi. Dari atas kasur bayang-bayang Travis tiba-tiba hadir dalam pikirannya. Entah inikah yang dinamakan cinta pandangan pertama ataukah hanya sekedar kekaguman. Lagian Abi kesini tuh bukan untuk mencari ayang-ayangan, tapi untuk menuntut ilmu kan. Tiba di esok harinya, kini Abi sudah memulai kuliah perdananya, namun ternyata rasa penasaran itu terus hadir menggerogoti benaknya. Abi sampai-sampai tidak fokus belajar dan malah mengkepoi Instagram Travis. Begitu banyak ladies-ladies cantik di IG Travis hingga Abi menilai jika ia pasti buaya. So hot. It's too late to close it now. Dari belakang, Travis sempat menciduknya. Kebetulan ini adalah kuliah bersama. Abi sempat mendapat teguran dari bu dosen karena kurang fokus belajarnya. Sampai di suatu malam, entah kenapa Abi terlihat datang menyendiri di tangga kampus. Tak berselang lama ada seorang pemotor hinggap tepat di hadapannya. Ternyata itu adalah Travis. Mungkin Travis di sini paham jika Abi ini pasti sedang kesepian ataukah sedang rindu dengan keluarganya. Travis pun mencoba mengajaknya jalan-jalan keliling kota. Tahu-taunya Abi keras menolak. Katanya ini bukanlah tujuan utamaku, tapi karena Travis tipe pria pemaksa sambil menebarkan senyum manisnya. Pada akhirnya Abi mau juga. Sambil jajanan, mereka tamasya ke alun-alun kota. Abi dan Travis mulai bincang-bincang. Terlebih dahulu, mereka memperkenalkan sekaligus mengakrabkan diri masing-masing. Mulai malam ini, segala ketertarikan yang muncul di benak Abi terhadap Travis akan ia kubur hidup-hidup. Abi telah berjanji jika bagaimanapun kedepannya ia akan tetap dalam ikatan teman, tidak akan pernah lebih dari itu. Sangat serius Abi dengan janji itu. Ia memberitahu Travis jika ia kesini hanya untuk belajar, mencari pengalaman baru, serta memperluas pertemanan dengan orang-orang positif.
Travis menyepakati janji itu dan akan menganggap Abi sebagai seorang teman saja apapun jenis godaan yang akan datang. Good night, Travis. We just got started. Karena kebetulan mereka semua satu asrama termasuk Abi, Jamila, serta Travis. Di malam hari ketika Abi sedang fokus baca buku, tiba-tiba ia kaget saat terdengar ada suara hentakan-hentakan dari arah kamar Travis. Penasaran dong Abi, ia pun diam-diam menguntit melalui sela-sela pintu. Dan apakah yang dilihat si Abi? Ternyata hanya tumpukan celana dalam yang berserakan di mana-mana. Abi terus menguntit, tahu-taunya malah ketangkap basah. Jesus! Iya, sebagai seorang sahabat, Travis mengajak Abi bincang-bincang di kamarnya. Abi datang ke sini bukannya ingin lebih mengakrabkan suasana, namun malah sibuk mengerjakan tugas biologi. Sebab memang beginilah Abiner, ia gadis baik-baik meninggalkan kampung halamannya untuk memperluas wawasan dan menjadi mahasiswa yang baik, bukan menjadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya taunya keluyuran menjelajahi tempat-tempat hedon. Travis sempat menawari Abi segelas teh atau kopi, namun tidak usah katanya. Lalu kebetulan di sini penyorot Abi habis. Ia minta pinjam ke Travis. Travis berkata buka aja, laci itu ada di dalam. Ketika Abi mulai membukanya, Abi malah tersentak kaget karena bukannya melihat penyorot namun malah melihat tumpukan kondom. Travis pun langsung lari ke toilet karena malu-malu. Tahu-taunya ia lupa mengamankan itu semua sebelumnya. Abi yang merasa jijik langsung mensterilkan tangan serta buku-bukunya di ranjang. Setelah mengerjakan tugas, saya kira Abi ini langsung balik ke kamarnya. Ternyata yang nginap di kamar Travis. Saat hendak tidur, Abi terlihat amat deg-degan membelakangi Travis. Ia sangat khawatir jangan sampai dari belakang Travis diam-diam mak garambang kan? Ternyata tidak ada tingkah berlebihan dari Travis, nampaknya aja bejat dan tetap keren, namun ia tidak semerta-merta merendahkan derajat wanita. Travis benar-benar memegang teguh janji persahabatan mereka, malah Travis tidur duluan. Tiba pagi hari mulai menyapa, Travis kaget lalu terbangun karena seperti ada yang melilit jagungnya begitu keras. Dicek, ternyata itu tangan Abi yang lagi mimpi sedang menangkap ikan gabus besar. Setelah kejadian itu, Abi berjanji tidak akan mau lagi menginjak kamar Travis. Bahkan ia berniat untuk pindah asrama saja sebab bahaya katanya. Kita harus menjaga jarak biar tidak terjerumus ke jurang yang salah. Sampai beberapa minggu telah berlalu, Abi dan Travis benar-benar jarang sekali ketemu. Travis yang merasa seolah ada sesuatu yang hilang darinya tapi tidak mengetahui sesuatu itu apa. Travis melampiaskan semuanya dengan berkelahi dan berkelahi. Ia sangat menyukai perkelahian. Abi merasa jika yang dilakukan Travis ini bisa membahayakan dirinya. Ia pun sampai mengejar Travis lalu memarahinya sekaligus memberitahu jika pekerjaan ini tak wajar untukmu. Lebih-lebih ketika Abi melihat lawan Travis sudah datang lewat di sampingnya. Besarnya bukan main, tinggi, berotot dan kekar, ia bernama Galang. Abi makin takut melihat itu sampai-sampai ia nyaris meneteskan air mata, menyuruh Travis untuk menghentikan semua ini. Sedang Travis tak gentar dan malah cengar-cengir melihat bentuk si Galang. Abi terus marah-marah dan disinilah Travis mulai menyadari jika Abi ini bukan hanya sekedar khawatir sebagai seorang sahabat, tapi pasti menyembunyikan sebuah perasaan lebih tergambar dari tatapannya yang mengandung benih-benih cinta. Percuma Travis tetap ngotot untuk melawan Galang, bahkan Travis di sini mengajak Abi taruhan di mana jika Galang mengalahkannya maka ia tidak akan mau melihat batang hidung Abi lagi. Tapi jika ia sampai mengalahkan Galang maka Travis meminta Abi untuk tinggal bersamanya selama sebulan penuh. Tahu-taunya Abi menerima tantangan itu, tapi dengan satu syarat, ia tidak akan pernah mau disentuh, disentil, ditanami atau semacamnya. Amit-amit katanya. Nah, setelah sepakat, kini Travis sudah masuk arena untuk baku hantam dengan Galang.
Ternyata Travis benar-benar menumbangkan Galang hanya dengan beberapa pukulan saja. Abi sampai tak percaya dengan semua itu, bahkan ia berniat lari dari perjanjian awal, tapi itu sepertinya mustahil sebab Travis bisa saja menganggapnya sebagai wanita pecundang. This is happening. Got any fun business? I think I can make it through 30 more. Cross this line. Don't touch me. Okay, Wall of China. About you, we thought I feel this we can. Kini sudah memasuki hari ke-15 mereka sama-sama. Setiap malam Abi hanya belajar, mengerjakan tugas, baca buku, makan, lalu tidur lagi. Setiap hari terus begitu. Travis juga takut macam-macam karena Abi bisa saja menjambaknya jika ia melanggar aturan awal. Selain di kamar, Travis biasanya mengajak Abi olahraga bareng. Jika tubuh ini butuh olahraga agar tetap bugar, maka pikiran, jiwa, dan ruh juga perlu latihan agar tetap waras. Travis pun mengajak Abi ke alam bebas menghirup udara segar. Lalu tak terasa sudah memasuki hari ke-25 mereka sekamar. Seperti biasa, sebelum tidur di samping Travis, Abi pasti menyelesaikan tugas kampus terlebih dahulu. Kegiatan pagi biasanya mereka latihan baku tonjok. Lalu jika kita perhatikan secara saksama, sikap Abi sekarang cukup berbeda, mulai dari caranya tersenyum dan lain sebagainya. Rasa-rasanya ia diam-diam menyimpan rahasia besar terhadap Travis, tak terkecuali dengan Travis sendiri. Tapi mungkin karena sama-sama gengsi, itulah mengapa mereka saling acuh tak acuh dengan rasa itu. Entah sampai mana kemampuan mereka bisa menahan gejolak hati yang makin membara. Sampai tiba di hari ke-28, itu artinya 2 hari lagi taruhan ini akan selesai. Sebelum tidur mereka sempat bertengkar hebat gara-gara pemotong kuku. Emosi berat si Abi sampai-sampai ia menggigit pentolan Travis. Namun Travis heran kenapa gigitan itu sangat manja. Tahu-taunya akal sehat Abi tiba-tiba ditenggelamkan oleh hasrat. Bergelora jiwanya, detak jantungnya tak karuan terus menatap Travis. Travis yang peka dengan situasi langsung mau nyemplung. Beruntung Abi tiba-tiba tersadar jika yang mereka lakukan ini adalah sebuah kesalahan besar. Belum waktunya. Tetapi entah kenapa rasa ini amat memuncak, tak tertahankan, pada akhirnya dihajar. You good? Batal, Travis dibuang ke lantai. Lalu Abi langsung keluar menenangkan jiwanya. Abi sampai-sampai minta Jamila untuk membantunya mengontrol diri. Katanya kenapa rasa ini begitu kuat menenggelamkan akal sehatku. Jagung Travis hampir aja ketanam katanya. Jamila pun memberitahu jika itu bukan hanya sekedar jagung, tapi ini berbicara tentang perasaanmu ke Travis. Sungguh engkau benar-benar jatuh cinta dengannya, tapi karena gengsimu yang besar, maka semuanya bisa meledak secara tak terduga. Nah, untuk memastikan perasaan Abi terhadap Travis, Abi mencoba jalan dengan pria lain, tapi ia sama sekali tidak bisa menemukan kebahagiaan. Jantungnya tidak bergetar hebat seperti saat berada di samping Travis. Sampai di suatu malam, Abi meminta pertanggungjawaban ke Travis. Katanya kalau memang kita ini hanya sekedar teman, lalu kenapa engkau seakan tidak memposisikan diri sebagai seorang teman? Hei Travis, aku terperangkap di dalamnya. Bagaimana ini? Saya sudah tidak sanggup menanggungnya sendiri dalam sebuah kemunafikan. Sedikit terjadi cekcok di antara mereka dan pada akhirnya Travis mengutarakan perasaan yang selama ini ia pendam. Because I can't walk away from you. Tanpa pikir panjang, Abi langsung lompat mencium Travis. Di malam inilah pertemanan mereka telah putus dan kini beranjak jadi sepasang kekasih. Sebagai bukti konkret jika mereka berdua ini benar-benar saling menyukai, di hari terakhir taruhan mereka, Abi meminta Travis untuk melakukan hal istimewa. Katanya jangan ada rasa canggung, jangan ada skat. Dengan penuh keikhlasan, Travis mulai membuatkan Abi segelas teh hangat. Travis mulai memberi Abi sentuhan-sentuhan kasih, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada sikap penolakan sedikit pun dari Abi. Cinta mereka kian bersemi di kamar yang sederhana ini. Lalu di akhir kisah kini Travis telah memperkenalkan Abi ke sanak saudara serta orang tuanya di kampung, hingga terdengar kabar jika mereka akan bersanding di pelaminan. Kini telah usai.
Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah cinta Abi dan Travis yang cukup ringan ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.